Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya adalah Eriko Muhammad Yudhistira dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19 10 70 137. Saya di sini akan menjelaskan resume materi tentang mata kuliah Kode Etik Psikologi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Materi pertemuan pertama adalah sejarah HIMSI. Jadi HIMSI merupakan organisasi profesi psikologi yang didirikan pada tanggal 11 Juli 1959 di Jakarta dengan nama awal Ikatan Sarjana Psikologi. Kongres pertama organisasi itu berlangsung di Yogyakarta yang menghasilkan ADART, Kode Etik, dan Program Kerja. Lalu pada kongres kedua membuat logo dan lagu. Lalu pada kongres ketiga di Jakarta membahas tentang keanggotaan. Apakah hanya sebatas ijazah S1 karena mengangkut izin praktik juga. Lalu pada tahun 1998 itu nama Ikatan Sarjana Psikologi sudah berganti menjadi Himpunan Psikologi Indonesia yang disingkat HIMSI melalui kongres luar biasa. Organisasi profesi psikologi ini menampung semua profesional psikologi dari sarjana psikologi, magister psikologi, dokter psikologi, dan psikolog. Materi pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua membahas tentang moral, etika, dan etiket. Karena bahwasannya kode etik psikologi atau kode etik profesi itu tidak akan lepas dari nilai moral, nilai etika, dan etiket. Yang pertama, nilai moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Moral itu lebih ke pandangan masyarakat umum terhadap kebaikan dan keburukan. Lalu sedangkan etika itu perbuatan kita yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Contohnya etika itu misalnya kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong, dan lainnya. Lalu etiket adalah cara melakukan yang tepat seperti cara makan, cara kita minum, cara kita berbicara kepada orang lain. Pada pertemuan ketiga kita sudah mulai memasuki kode etik psikologi Indonesia yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Bab pertama pada kode etik psikologi itu membahas tentang pedoman umum yang terdiri dari pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 membahas tentang pengertian, ada pengertian kode etik psikologi, lalu ada pengertian psikologi, pengertian psikolog, dan pengertian ilmuwan psikologi, dan pengertian layanan psikologi. Lalu yang dibahas pada pasal kedua adalah prinsip umum. Prinsip umum ini terdiri dari beberapa prinsip. Prinsip A membahas tentang penghormatan pada harkat martabat manusia. Lalu pada prinsip B membahas tentang integritas dan sikap ilmiah. Lalu pada prinsip C membahas tentang profesionalitas. Lalu prinsip D membahas tentang keadilan, dan prinsip E membahas tentang manfaat. Pada bab selanjutnya yaitu bab kedua membahas tentang mengatasi isu etika yang terdiri dari beberapa pasal, yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 6. Pasal 3 membahas tentang Majelis Psikologi Indonesia. Lalu pada pasal 4 membahas tentang penyalahgunaan di bidang psikologi. Lalu pasal 5 membahas tentang penyelesaian isu etika, dan pasal 6 membahas diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Bab ketiga yaitu kompetensi terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 12. Yang dibahas di dalamnya itu ada ruang lingkup kompetensi, peningkatan kompetensi, dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional, pendelegasian pekerjaan pada orang lain, masalah dan konflik personal. Dan pada pasal 12 membahas tentang pemberian layanan psikolog dalam keadaan darurat. Bab keempat yaitu hubungan antar manusia yang terdiri dari pasal 13 sampai dengan 22, yang di dalamnya membahas tentang sikap profesional, pelecehan, penghindaran dampak buruk,
dalam majemuk, konflik kepentingan, eksploitasi, hubungan profesional, informed consent, layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi, dan yang terakhir pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Lalu bab kelima yaitu kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi yang terdiri dari 5 pasal dari pasal 23 sampai dengan pasal 27. Pasal 23 membahas tentang rekam psikologi. Lalu pada pasal 24 membahas tentang mempertahankan kerahasiaan data. Pada pasal 25 membahas tentang pendiskusian batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikolog. Lalu pada pasal 26 membahas tentang pengungkapan kerahasiaan data, dan pada pasal 27 membahas tentang pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan psikologi untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Pada bab 6 yaitu iklan dan pernyataan publik terdiri dari 5 pasal dari pasal 28 hingga 32. Dalam bab 6 ini membahas tentang pertanggungjawaban, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik, deskripsi program pendidikan non-gelar, lalu pernyataan melalui media, dan yang terakhir iklan diri yang berlebihan. Bab ke-7 yaitu biaya layanan psikologi. Dalam bab 7 ini terdiri dari 4 pasal dari pasal 33 sampai dengan 36. Yang dibahas di dalamnya yaitu penjelasan biaya dan batasan, rujukan biaya, keakuratan data, dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Lalu yang terakhir itu pertukaran atau barter. Pada bab 8 yaitu pendidikan atau pelatihan, terdiri dari pasal 37 sampai dengan pasal 44. Isinya itu beberapa hal tentang pendidikan atau pelatihan, misalnya pedoman umum pelatihan atau pendidikan, lalu rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan, lalu keakuratan dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Pada bab 9 materi yang dibahas adalah penelitian dan publikasi yang terdiri dari pasal 45 sampai dengan pasal 55. Di dalam bab 9 ini yang dibahas itu pedoman umum penelitian dan publikasi, lalu batasan kewenangan dan tanggung jawab, aturan dan izin penelitian, lalu partisipan penelitian, informed consent dalam penelitian, pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian, penjelasan singkat atau debriefing, penggunaan hewan untuk penelitian, pelaporan dan publikasi hasil penelitian, berbagi data untuk kepentingan profesional, dan yang terakhir penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Bab 10 membahas tentang psikologi forensik yang terdiri dari 6 pasal dari pasal 56 sampai dengan pasal 61. Dalam bab 10 ini membahas tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik, lalu kompetensi, lalu tanggung jawab, wewenang dan hak, lalu pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, lalu peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi, dan yang terakhir membahas tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Pada materi yang terakhir yang saya ketahui tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien sebelumnya. Ada 2 macam rekam medis, yaitu data klinis dan data demografis. Lalu yang saya ketahui tentang rekam psikologis adalah berkas atau data yang berisikan informasi penelitian, praktik atau karya lainnya.